Nyontek itu tidak dilarang. Saya aja kalau hari training nyontek kok. Saya nyontek dari mana? YouTube, nyontek dari Google. Saya bukan dewa. Saya juga tidak lebih pintar dari Anda. Hanya saya lebih dulu mencari tahu dari Anda. Jadi, kalau Anda dalam training bikin contekan sebanyak mungkin. Bentuknya apa terserah. Nanti ketika Anda butuh mencari informasi, Anda tahu nyarinya di mana. HP itu adalah yang paling simpel untuk Anda bikin contekan. Ya, di HP kan ada yang namanya not. Ya, Anda bikin contekan di situ. Kalau Anda lupa nanti ngomong sama dokter, ya, buka HP, cari contekan di situ. Tapi jangan terlalu kentara, ya. Di depan dokter, Anda buka HP, gitu. Oh ini dok ya, ya Anda hitung pelan, Nanti ada sembunyi, buka catatan, gitu kan. Oh itu dok, oh iya saya tahu kan. Tapi tanpa tahu dokter, ya. Dan ini saya lanjut dikit. Kalau waktunya lewat di info. Ya ini yang tadi saya bilang, ya proyeksi hidup, ya. Saya nggak perpanjang. Nah, ada satu poin. Kalau Anda punya tujuan hidup, itu yang akan membuat Anda menjadi lebih mudah karena Anda punya kompas. Saya berdua dengan teman saya dari Kediri, ya, mau menuju ke Jawa Tengah dan kita mau mampir di Pacitan. Dari Kediri saya setting di Google Map ke arah Pacitan. Ya, waktu itu udah sore jalannya. Kita berjumpa sore kita jalan dari Kediri. Ya, di Google Map ditunjukkan arah. Oke, kita percaya kita ikutin Google Map. Sampai di Tulung Agung, ya, Google Map mengarahkan jalan belok ke kiri, keluar dari jalan utama. Karena kita yakin Google Map benar, kita ikutin. Ya, waktu di Tulung Agung udah sekitar jam 6 sore, udah mulai gelap. Jalanan awalnya masih oke, masih bagus. Lama-lama makin jelek dan lama-lama makin sepi. Yang ada hutan di kanan kiri, ya, dan kadang-kadang di kiri duluan, ya. Tapi kita lihat di Google Map, loh, ini masih oke, masih sesuai dengan dia punya tanda. Ya, kita percaya jalannya ya. Satu jam jalan, akhirnya kita ketemu perkampungan. Kita udah lapar di malam. Akhirnya kita cari makan, itu ada tukang bakmi ini, nasi goreng yang gerobak yang paket. Kita ambil makan dengan santai. Lalu kita iseng tanya sama tukang nasi gorengnya, Mas, ini benar Mas jalan ke apa? Pacitan, ya. Ini benar Mas jalan ke Pacitan? Oh benar, ini nanti Bapak terus aja, ya. Berapa lama lagi Mas? Ya. Kalau Anda kelebihan berat badan, ya, terus Anda tidak pengen kurus atau tidak ingin mengurangi kelebihan berat badan Anda, yang Anda lakukan apa? Makan saya makan. Makanan yang bikin gemuk pun Anda makan. Tidak ada prioritas mana yang harus Anda makan. Betul? Tapi kalau Anda punya tujuan, saya mau ngurusin badan, saya ingin mengurangi berat badan Anda, mulai Anda mikir-mikir. Saya ini nggak mau saya makan, ini aduh kayaknya mau makan tapi ada ragu-ragu, ya ini oke. Dan saya mulai punya prioritas mana yang harus saya makan, mana yang harus saya tinggalkan. Kalau Anda punya tujuan hidup, nanti Anda pasti akan mikir, aduh,
ngumpul sama teman ngapain ya? Kayaknya nggak ada gunanya karena tidak membuat saya bisa nyampe ke tujuan saya. Udah dengan kumpul-kumpul, saya mau serius kerjanya. Jalan-jalan, waduh, jalan-jalan ngabisin duit, ya. Mendingan fokus kerja, karena kalau kerja dapat duit, jalan-jalan ngabisin duit. Ya, nah itu nanti secara spontan, pelan-pelan kita sudah mulai menentukan mana prioritas yang kita lakukan yang membuat kita nyampe ke tujuan, mana yang akan menghambat atau tidak ada gunanya dengan tujuan kita. Itu yang akan membuat Anda mempunyai kemampuan mengatur prioritas. Ya, nah kalau Anda bingung cara mengatur prioritas, siapa yang sudah subscribe channel YouTube saya yang dinamik? Oke. Nah, yang sudah subscribe, ya, Anda cari materi yang namanya time management. Itu saya ajarin bagaimana mengatur prioritas. Anda tonton video ini. Oke, yang belum subscribe segera subscribe. Channel itu bukan untuk meningkatkan saya punya income, ya. Channel itu saya buat untuk membantu mereka yang mau belajar. Nah, channel yang membuat saya dapat income, channel satu lagi yang jalan-jalan. Nah, itu mau saya apa-apa, ya. Tapi channel yang dynamic improvement itu ada subscribe karena banyak gunanya. Oke. Menciptakan harapan dan gairah. Oke. Selanjutnya sekarang, Anda datang sini, ya. Anda punya tujuan, Anda bergairah, walaupun di awalnya Anda seakan-akan masuk neraka, gitu. Tapi Anda sekarang sudah punya harapan dan gairah, Anda akan menjadi lebih baik. Ya, dan yang terakhir menggali potensi Anda. Nanti setahun kemudian Anda boleh hitung yang kalian miliki hari ini dengan yang kalian miliki tahun depan, kemampuan Anda seberapa besar bedanya. Saya yang itu pengen keluar, ya. Apa yang harus kalian lakukan? Cari WC secepat mungkin, gitu kan? Dan harus dikeluarin. Itu bukan hasrat. Jadi hasrat itu nggak bisa ditunda. Hasrat itu harus segera dikeluarkan. Apapun keadaannya, lakukan. Ya. Nah, yang kalian perlu lakukan ini apa itu? Aksi itu singkatan. Do it now. Bukan duit. Do it now. Kerjakan sekarang ini. Jangan tunggu. Ya, jadi kecenderungan kita manusia itu menunggu. Dan kalau Anda punya kebiasaan seperti itu, segera mulai saat ini keluar. Karena itu akan punya dampak yang jelek. Saya alami sendiri dalam pengalaman saya, dulu ketika saya ikut bisnis multi level, saya itu dikejar target, artinya harus segera membangun tim yang besar. Dan saya punya tim, ya, banyak masalah, dan saya punya WhatsApp itu selalu dipenuhi dengan hal-hal yang urgent yang harus saya kerjakan. Dulu ketika saya dapat tugas, saya mikir ya udah saja gampang. Nanti aja. Sekarang saya ngerti. Ketika ada satu orang yang WhatsApp saya, dia butuh bantuan saya, dia butuh jawaban saya, kapanpun itu, bahkan malam pun saya harus kerja. Ya. Di sini tim training Budipa, oke? Budipa selalu minta ke saya, Pak Onang, tolong dong bikinin materi A, gitu ya.
Saya bilang ke Budi Pak, Budi Pak, oke minggu depan ya. Budi Pak bilang, iya Pak, boleh Pak. Besoknya saya udah kasih. Saya kerjakan langsung. Ya enggak besok ya, udah 3 hari. Saya kerjakan segera. Ya, lalu waktu training ini saya punya materi kan banyak. Tugas saya itu bikin pretest banyak. Saya mesti bikin pretest berapa? 6, 8. Ya? Oh ya, 10 gabung-gabung. Ya. Dan beberapa minggu sebelum acara ini, Bu Lydia ya. Bu Lydia nanya saya, Pak Monang, udah bikin pretest belum? Saya punya jawab, udah ada sama Bu Lydia. Sebelum diminta saya bikin dan sudah saya kasih Bu Lydia. Itu yang namanya duit. Itu akan punya dampak yang sangat besar buat Anda punya tugas. Yang mudah. Kalau Anda beri deadline, terima deadline itu jangan sombong. Misalnya gini, Anda pikirkan kamu kerjakan 5 hari ya, terus Anda pikir gini, kayak begini 1 hari juga bisa, ya kan? Terus Anda sombong bilang, Pak, besok saya kerjain. Itu namanya Anda bunuh diri. Karena apa? Kalau Anda bilang begitu, Anda nggak bisa dan punya hambatan, Anda tidak bisa kerjakan, maka Anda punya nilai jelek. Ya. Tetapi kalau Anda diminta 5 hari, oke Pak, saya kerjain. Anda kasih 3 hari, Anda punya nilai lebih positif di mata atasan Anda. Itu yang harus Anda lakukan. Ya, oke. Saya tidak lanjutkan lagi karena waktunya sudah habis. Nanti saya akan bisa ikut teman-teman yang lebih bekerja. Sampai sini aja yang bisa saya berikan kepada Anda. Semoga Anda sukses. Kita ketemu lagi di hari depan. Oke, ya.